warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 104 CGP Kabupaten Jombang Angkatan 8 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik dengan siklus 1, 2, dan 3. Perkenalkan, saya Ajeng Apriliani dari SMP Negeri 1 Tembelang. Saya Bagdir Afif Hussein dari SMP Negeri 2 Ploso. Saya Tommy Eko Kusworo dari SMPN 1 Ploso. Oke. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti tayangan berikut. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat? Sehat. Saya dihubungi ya kemarin, ternyata Pak Afif hari ini akan melaksanakan proses coaching terhadap Pak Tommy. Sebelum melaksanakan proses coaching, saya sebagai supervisor mau menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak Afif ya, terkait dengan kegiatan coaching yang akan segera dilakukan. Yang pertama, untuk rubrik penilaian Pak Afif. Iya. Apakah Pak Afif sudah membuat rubrik penilaian untuk percakapan? Sudah saya siapkan. coaching? Ya, sudah saya siapkan. Apa saja yang dinilai di situ? Ukurannya nanti di situ ada yang pertama mendengarkan aktif. Hal ini ada peran yang berbobot dan juga bagaimana memberdayakan coach sendiri. Oh ya, dan jangan lupa prinsip coaching yaitu keadilan penuh ya Pak Keadilan Presiden. Dari kegiatan coaching ini kompetensi apa sih yang mau Pak Afif kembangkan? Yang saya bangun yaitu memberdayakan coach. Memberdayakan coaching. Dari 3 hal itu ya, dari mendengarkan aktif, terus kemudian pertanyaan bobot dan memberdayakan coaching. Pak Afifnya ingin kompetensi yang mau dikembangkan adalah cara memberdayakan coaching. Ya. Nanti ketika melaksanakan coaching itu, apa yang Pak Afif ingin saya amati selama kegiatan coaching? Yang diamati mungkin pada saat saya berkomunikasi dengan coach itu sendiri. Untuk mengetahui Bagaimana nanti kehadiran penuh saya dan mendengarkan aktif saya, dan juga bagaimana saya menyampaikan pertanyaan pokok. Ya. Indikator apa yang akan dicapai oleh Pak Afif untuk mengembangkan kompetensi yang tadi dipilih, salah satunya adalah memberdayakan coaching. Apa kira-kira apa? Indikatornya yaitu nantinya di situ nanti coaching bisa mengembangkan bagaimana setelah kita melakukan coaching, yaitu coaching bisa mengetahui solusi apa, ya, solusi apa yang ingin dia capai sehingga nanti dapat membantu pada saat proses pembelajaran. Oke, saya catat, nanti saya amati ya Pak Afif terkait dengan proses coaching kepada Pak Tommy. Monggo bisa dilanjutkan atau bisa segera dilakukan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak pagi hari Afif, ini? alhamdulillah capek banget. Istilah hari ini. Ada sekali kegiatan Pak ya. Banyak sekali. Hanya capek. Iya. Dan sebisanya mungkin hari ini kita sudah hadir bersama membahas tentang kendala apa yang Bapak alami pada pembelajarannya. Yang pertama kita membahas tentang di sini kita ketemu di sini dengan tujuan agenda kita kali ini yaitu membahas tentang masalah yang Bapak hadapi pada pembelajaran apa? Iya, ini Pak. Jadi dalam proses pembelajaran saya sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, lancar-lancar aja, ya. Tapi mulai di tahap asesmen atau penilaian itu saat saya menilai anak-anak kok dari hasil belajarnya kok rasa kurang gitu loh. Padahal pada saat pembelajaran itu mereka antusias sekali mengamati pembelajaran secara bukan, juga minatnya juga bagus gitu. Kenapa kira-kira kok nilai-nilai mereka kok sampai pada waktu asesmen kok
nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, badannya capek, kita kayak gitu, tambah mundur. Berarti di sini nanti kita akan membahas tentang nilai atau ya, prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Berarti nilainya masih di bawah KKN begitu Pak ya. Padahal pembelajarannya sudah menarik, sudah anak-anak sudah antusias sekali, ternyata nilainya tidak tahunya di bawah nilai KKN. Situasinya sekarang saat ini seperti apa? Ya. Intinya kan dalam pembelajaran itu, sebelum pembelajaran kan saya biasanya itu menanyakan kepada anak-anak Pak. Mereka nyamannya, enaknya, enjoynya itu dalam pembelajaran itu menggunakan pembacanya gimana. Jadi saya membuat kesepakatan di kelas dan mereka iya di pulang model biye, karena biasanya kan mata pelajaran PPKN kan identik dengan pelajaran yang menjemukan, ya ngantuk, ya gitu. Anak saya nggak mau ngantuk kan, apa gitu. Iya Pak, iya. Yang mana ya nyantai Pak, nyantai biye ya, Pak goreng-goreng. Aku tak goreng-goreng aku. Mau sampai anak yang mau goreng-goreng, anak mau diwawancara tak goreng-goreng aku gitu. Ya nggak pernah marah Pak. Ya jelas saya keliru tak arah dulu ya, nggak kita sensitif kan gitu. Ya. Maksudnya nyantai itu nyampe Pak pelajarannya ke saya. Terus kan saya kan selama ini tetap menggunakan ceramah, tanya jawab, gitu kan ya. Karena dari kesepakatan itu mereka bikinnya kayak gitu. Ya dari SD bawa ke SMP. Mungkin itu masalah. Mungkin yang berpengaruh terhadap masalah itu, sehingga di situ kan tetap pembelajarannya kan menarik sebenarnya, tapi nilainya bisa berpengaruh seperti itu. Pengaruhnya. Oke. Seperti apa? Jadi ini mungkin juga kita mau nggak mau kan dalam 2 atau 3 tahun ini kan menerima anak dari berbagai latar belakang. Jadi nggak dari nilai saja, ya bisa dari zonasi, ya dari kilowattnya, dari kil-kilan meteran itu kita terima. Ya kebanyakan kelas yang saya ajar itu yang nilainya di bawah KKM tercatat dari yang saya amati itu dari situ. Ya, jadi penerima siswa dari meteran itu jadi meskipun materi yang saya sampaikan sama, yang saya berikan sama, tetap nilainya nggak sama dengan mereka yang dari zona prestasi atau nilai. Jadi mungkin itu juga pengaruh juga. Ya. Terus mungkin saya refleksi sendiri ya, anak sekarang kan sukanya kan media elektronik. Ya. Itu mungkin juga bisa dijadikan referensi mungkin untuk belajar saya berikutnya, agar mereka itu bisa lebih antusias atau lebih minimal lagi. Seperti itu ya, yang mengaruh berarti di situ tetap yang pertama tadi ya koordinasi meteran tadi, sehingga kemampuan anak tidak bisa kita prediksi. Nilainya di mana, kemampuan mereka seberapa itu tidak bisa kita prediksi. Nah, adakah gagasan untuk kedepannya? Nanti tadi itu untuk adakah media menggunakan elektronik atau menggunakan media yang berbeda lain? Iya. Nah, mungkin seperti itu. Gagasan seperti apa ini Bapak kembangkan? Ya planning saya kayak gitu. Sekarang sukanya kan TikTok, sukanya media-media sosial itu mereka suka sekali. Ya, jadi planning saya dalam pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, antara lain menggunakan Canva, ya sekarang lagi booming gitu ya, atau apa namanya, KineMaster ya. Mereka suka sekali kalau dibuat main kayak gitu, mereka kayaknya suka. Dan mungkin bisa aplikasikan dalam pembelajaran. Karena Berarti itu nanti dari siapa ya kedepannya nanti? Apa? Media-medianya sudah disiapkan atau berarti sudah ada rencana begitu Pak ya? sudah belajar juga saya. Berarti ya, Saya nggak mau kalah sama anak-anak. nanti kriteria nanti yang diinginkan oleh Bapak pada media juga, pada hasil juga ya. Berarti itu nanti sudah disiapkan sepenuhnya. Insya Allah. Jadi setelah itu maka apa yang akan kita coba lakukan setelah ada medianya beraneka macam ya, dari elektronik, dari berbagai macam aplikasi
Ya. Nah, di situ apa yang Bapak lakukan jika nilai-nilai anak tersebut masih belum ada peningkatan? Ya saya revisi lagi kesukaan mereka kan, anak kan kesukaannya macam-macam Pak ya, jadi berbeda-beda ya. Jadi mungkin saya akan membedakan mana anak yang suka pembelajaran dengan game, mana yang suka dengan media atau dengan mendengar aja ngerti ya kan ya. Anak kan macam-macam. Jadi mungkin saya akan coba memberikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Nah, di sini kan banyak kapan pembelajaran seperti itu akan dilakukan dan siapa saja yang perlu kita hubungi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi Pak. Yang jelas kita melaksanakan saya boleh ya, kita juga harus konsultasi sama kepala sekolah dan maka guru-guru untuk media atau sarana kita harus konsultasi sama maka sarana prasarana ya, stakeholder sekolah ya semua harus saling melengkapi lah. Jadi di situ Bapak memastikan pembelajaran itu berjalan mulai kapan? Mulai dekat atau? Mulai 1 bulan ke depan. Nah sudah dipastikan bisa Pak ya? Iya. Seperti itu. Jelas lah. Dan itu siapa yang diminta dukungan selain dari pihak sekolah sendiri? Ini dukungan jelas dari istri lah. Di situ kan wali murid. Oh iya pasti ya, ya pasti ya. Ya wali murid jelas lah. Kita kemudian pembelajaran gimana jelas kita butuh. Butuh wali murid. Iya, Iya iya benar. Ini adalah lepas dari peran orang tua siswa itu sendiri. Seperti itu. Nanti kedepannya sudah jelas ya Pak. Iya. Apa pembelajaran yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya seperti apa, kapan dengan waktunya. Seperti angka 1 sampai 10 mungkin sudah ada pandangan. Sekarang di angka berapa dan nantinya yang dicapai dari angka berapa? Oke. Sekarang yang saya lakukan dari poin 1 sampai 10 ini berada di angka 7 sampai 8. Nah, ada planning ke depannya saya pengen kedudukan saya di angka 8 sampai 9. Berarti kan ada peningkatan yang signifikan antara saat ini dan kedepannya. Bagaimana pelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu nanti ada perkembangan. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Hari ini semoga kedepannya pelajarannya semakin menyenangkan dan lancar dan nilai yang diharapkan oleh siswa bisa tercapai. Oke, terima Oke. kasih. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Pak Afif, ini tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Pak Afif dengan Pak Tommy ya terkait dengan kegiatan permasalahannya. Tadi Pak Tommy permasalahannya Pak tentang Nilai ya. Nah, Nilai siswa. oh dari siswa. Jauh di bawah KM. Oh gitu. Iya. Ini tadi sudah jenengan ini sudah dilakukan Pak apa aja? Saya memberikan mungkin tanya apakah solusinya ke depan, bagaimana cara meningkatkan prestasi atau nilai siswa tersebut sehingga semuanya dapat nilai yang di atas kriteria. Menggali Menggali informasi, terus kemudian apa lagi selain menggali informasi, mencari solusi. Ya, setelah saya ambil tadi juga dari pengamatan saya Pak Af memberikan kesempatan kepada Pak Tommy untuk memberikan pertanyaan terbuka yang itu sifatnya bisa memantik Pak Tommy untuk bisa mengeksplorasi kira-kira solusi-solusi atau rencana-rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Tommy untuk mengatasi permasalahannya itu. Apakah menurut Pak Afif sudah mulai mengembangkan kompetensi yang sudah mengembangkan bagaimana pengembangan diri tadi sudah tercapai ya. Kira-kira ada yang kurang nggak waktu ketika coaching dengan Pak Tommy tadi? Mungkin saya rasa cukup untuk mungkin di situ saya rasa sebenarnya masih kurang nih ada banyak berbobot. Oh gitu. Iya. Mana ada banyak yang berbobot. Yeah. Jadi untuk yang selanjutnya yang akan dilakukan Pak Af adalah belajar ya, sharing dan belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot itu sehingga mampu menjadi pertanyaan pemantik kepada si coach supaya dia bisa
menyampaikan, mengeksplorasi segala yang mungkin dari permasalahannya, identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya supaya relevan dengan masalahnya, dan juga memberikan beliau supaya bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang dilakukan. Dan juga di sini saya lihat kegiatan coachingnya sudah memenuhi alur kita, sudah jelas tujuan yang dibicarakan apa, mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian merencanakan aksinya seperti apa yang akan dilakukan Pak Tommy, dan juga tanggung jawab yang akan dimunculkan oleh Pak Tommy ketika melaksanakan rencana aksinya. Jadi kegiatan coachingnya hari ini antara Pak Tommy dengan Pak Afif saya rasa sudah cukup bagus, dan nanti bisa kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Afif, terima kasih Pak Tommy, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Afif. Belum Pak Tommy melakukan coaching terhadap Bu Ajeng. Saya ini sebagai supervisornya, saya ingin mendiskusikan sebelum proses coaching berjalan. Yang pertama yang ditanyakan yaitu tentang rubrik penilaiannya Pak Tommy. Apakah sudah disiapkan sebelum melakukan coaching? Sudah Pak. Oh, sudah ada rubriknya, sudah disiapkan. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi coaching apa yang nanti ingin dikembangkan. Yang ingin dikembangkan adalah mendengar aktif secara penuh, pertanyaan berbobot, mengembangkan pertanyaan berbobot, di mana bisa mengembangkan pertanyaan terbuka, dan dari yang mendengarkan dan memberdayakan coaching. Selanjutnya yaitu kompetensi dari kompetensi itu. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik nanti lebih spesifik lagi ingin diobservasi lebih lanjut. Dari pencapaian indikator yang ingin dicapai oleh budget adalah mungkin memberdayakan coaching. Ketercapaian, selanjutnya yaitu ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa nanti pada memberdayakan coach. Memberdayakan coach nanti saya berusaha membantu dan membuat rencana aksi secara spesifik ya. Jadi mendorong coach itu bisa diminta saran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Itu berarti ya nantinya berarti sudah jelas tentang nanti bagaimana proses proses coaching hingga nanti ada targetnya tersendiri ya. Iya. Mau silakan untuk proses coachingnya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Selamat sore Pak Wajah. Selamat sore Pak Tommy. Alhamdulillah ketemu Pak Tommy. Hari ini saya mau curhat. Oh, capai. Saya itu mau jadi kita ketemu hari ini tujuannya itu sebenarnya saya itu mau curhat Pak Tommy. Saya itu beberapa hari ini tuh merasa pola mengajar saya itu kok kurang bagus ya. Jadi anak-anak itu kok saya lihat responnya kok kurang menarik gitu loh Pak Tommy. Iya. Padahal saya kalau lihat kelas jenengan itu asik gitu kalau ngajar itu anaknya antusias gitu. Terus saya angen-angen ADP sudah saya buat dengan menarik. Terus kemudian sumber pembelajarannya itu ada, asesmennya itu ada. Tapi kok saya melihat anak-anak keantusiasannya kurang ya Pak Tommy. Kira-kira kenapa ya Pak Tommy ya? Ya, mungkin dari model pembelajaran jenengan yang selama ini jenengan lakukan seperti itu. Selama ini model pembelajaran saya kadang-kadang saya variasi sih Pak. Cuma variasinya itu cuma ceramah gitu ya, ceramah. Terus kemudian, saya kasih RKS dikerjakan, KPD dikerjakan, terus saya dampingi gitu. Kadang-kadang saya sering sama video YouTube saya suruh lihat sendiri gitu, tapi kok kayaknya masih kadang-kadang anak-anak kurang menarik gitu Pak Tommy. Jadi selama itu kayak gitu. Iya betul. Apa saya ada yang salah ya kira-kira Pak? Ya, mungkin dari selama ini dengan ngajar apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi yang jenengan inginkan. Kalau ekspektasi saya kurang jauh sekali Pak. Ibaratnya levelnya itu sekarang ekspektasi saya tuh anak-anak antusias itu saya masuk kelas aja gitu.
gitu. Tapi ekspektasinya seperti itu. Ternyata anak-anak kalau lihat saya itu banyak buajeng lagi kayaknya jadi kurang menarik kalau lihat saya gitu. Mungkin ada hal yang perlu saya kembangkan mungkin ya Pak Tommy ya. Kalau menurut Pak Tommy, kalau menurut saya kira-kira mungkin metode pembelajaran saya yang harus saya ubah atau mungkin sumber-sumber belajar bentuk asasemen pembelajaran saya yang mungkin kurang menarik kan hanya berupa tulis gitu mungkin atau nggak ada SPB-nya bisa jadi gitu ya mungkin Pak Tommy. Jadi mungkin dari apa yang sudah dilakukan Bu Ajeng mungkin ada gagasan tertentu untuk kedepannya supaya anak itu lebih antusias atau lebih asik lagi dalam pelajaran ini. Oke. Mungkin dari hasil refleksi sendiri ya setelah pembelajaran beberapa kali itu saya refleksi kira-kira apa yang kurang dari apa yang saya lakukan, kemudian refleksi kepada anak-anak, baca ngajarnya gimana, kurang apa gitu. Kayaknya mungkin kurang ada kegiatan ice breaking-nya. Anak-anak suka. Mungkin juga ada, mungkin juga ada pemanfaatan HP. Mengingat mengingat anak-anak sekarang kan sangat sekali kemana-mana, dia lebih suka memilih HP-nya daripada bertemu dengan orang lain. Gitu. Jadi mungkin saya perlu membuat apa ya Pak, semacam aplikasi atau menggunakan aplikasi untuk pembuatan soal-soal atau untuk penggunaan sumber belajar sebagai asasemen sehingga anak-anak lebih merasa tertantang gitu. Jadi pembelajarannya jadi lebih ceria gitu Pak ya. Jadi untuk melaksanakan aksi tersebut apa yang sudah Anda siapkan, rencana yang Anda siapkan? Untuk melaksanakan itu kemarin saya pertama yang jelas membuat RPP artinya lebih inovatif gitu, merancang mulai dari sumber belajarnya tidak dari satu aja, tidak hanya dari buku bacaan saja, itu mungkin dari kartu-kartu gambar atau mungkin dari artikel di Google dan sebagainya. Jadi lebih anak-anak lebih menarik dan mungkin disajikan juga gambar-gambar yang menarik ketika penyampaian materi. Asemennya pun bukan hanya menggunakan tulis, tapi juga menggunakan mungkin aplikasi Quizzes atau Kahoot atau Wordwall gitu kan bisa. Terus untuk memastikan rencana Anda bisa berjalan, itu gimana Anda? Untuk bisa memastikan itu saya harus membuat target Kak. Saya harus buat list, harus membuat daftar list apa saja yang harus saya lakukan, menjadi targetnya sampai di mana. Nanti kalau sudah centang akan saya buat centang seperti itu gitu. Dan yang jelas saya harus belajar mandiri lagi atau belajar sama teman-teman yang inovatif banget seperti Pak Tommy, seperti Pak Afif atau teman-teman yang lain kan. Dalam sesi ini siapa yang Anda ajak kerjasama? Untuk merencanakan aksi ini untuk yang saya ajak kerjasama teman-teman, saya akan kolaborasi dengan teman-teman yang saya anggap dia kompeten dalam kegiatan aplikasi pembelajaran. Macam-macam itu yang saya sebagai teman diskusi, oh ini baiknya pakai ini, oh ini kurangnya ini, lebihnya di sini, senangnya di sini kan gitu Pak. Jadi kita butuh ngomong sama teman-teman juga. Betul sama teman-teman juga. Oke, jadi dari salah sesi ini mungkin ada apa alternatif yang kepingin dengan lakukan untuk ke depan. Untuk di sini yang ingin saya lakukan ke depannya selain supaya pembelajaran saya jadi inovatif dan kreatif itu ya Pak Tommy ya dengan anak antusias itu adalah mungkin ya belajar mandiri itu kolaborasi dengan teman-teman, terus belajar lewat akun YouTube, belajar lewat akun apapun lah, pokoknya sering-sering komunikasi dengan teman-teman dan kolaborasi itu yang utama. Diskusi dengan kepala sekolah, mungkin juga mendatangkan narasumber terkait dengan pembelajaran inovatif itu bagaimana gitu. Jadi rencananya ya dengan akan kapan dan siapa saja yang perlu di. Untuk ini yang jelas saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat mungkin dalam minggu depan mungkin saya akan menghubungi teman-teman yang saya anggap tadi mampu untuk membuat pembelajaran inovatif. Terus kemudian mungkin saya bersama mereka untuk karena memang teman-teman itu kan tidak semuanya mampu, makanya kita perlu ada semacam kegiatan dilatih bersama terkait dengan pembelajaran inovatif sehingga semuanya jadi merasakan dengan kepala sekolah, dengan kurikulum dan satgas. Oke.
Ajeng bisa memastikan kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar? Memastikan kegiatan itu berjalan dengan lancar ya saya tadi sudah sampaikan. Jadi list itu sudah terpenuhi semua. List kita kegiatan rencana aksi itu sudah terpenuhi semua dan sudah bisa dilaksanakan mungkin hampir 80%. Nanti ada evaluasi dan tidak lanjutnya lagi gitu atau Mungkin dari target dengan dari nilai 1 sampai 10 mungkin di poin berapa ada memastikan kegiatan itu bisa berjalan? kegiatan ini bisa berjalan saya pastikan di poin 9 karena dukungan saya yakin dengan dukungan teman-teman dan kolaborasi yang bagus dari teman-teman kemitraan kita bersama itu bisa tercapai yang saya lakukan. Betul gitu. Iya, siap. Ya, jadi dengan kombinasi sama teman-teman, berbagi media yang digunakan, ya kan, Iya. materi bervariasi, Iya. itu mungkin ada perbaikan. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bu Ajeng. Ya, saya terima kasih Pak Tommy sudah lega sekarang, saya sudah punya solusinya, tujuan tercapai, jadi semoga nanti rencana aksi saya buat kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Tommy. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tommy, setelah melakukan proses coaching tadi, sini saya ada beberapa pertanyaan terkait tadi pelaksanaan coachingnya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Indikator pencapaian apa yang sudah dikembangkan? Ya, jadi yang saya lakukan tadi curhat ini ternyata Bu Ajeng. Saya mendengar aktif, ya mendengar keluhan dari Bu Ajeng. Kenapa anak-anak ya pembelajaran kurang antusias, ya intinya itu. Setelah saya cermati tadi, sangat-sangat seru mungkin ya. Itu juga saya lihat alur tanya sebenarnya sudah terlihat dari tanggung jawab yang pertama. Setelah itu ada identifikasi, setelah itu ada sampai tanggung jawabnya itu sudah terlihat ya. Selanjutnya di sini fokus area apa yang ingin dikembangkan oleh coaching sendiri. Yang ingin dikembangkan adalah kepingin memberdayakan coach di sini, memberdayakan coach, dan yang agak sulit itu saya membuat pertanyaan berbobot supaya Bu Ajeng ngomong lebih terbuka ke saya. Masih ada yang disembunyikan kayaknya. Iya. Jadi kedepannya kita belajar bersama-sama bagaimana untuk membuat pertanyaan berbobot sehingga si coach bisa mengeluarkan yang menurutnya, sehingga tidak ada lagi apa yang disembunyikan dari si coach sendiri, sehingga semua permasalahan nanti bisa teratasi. Terima kasih banyak mungkin atas waktunya. Nah, kita ketemu untuk di waktu yang lain. Oke, sama-sama Hafiz. Terima kasih banyak. Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ajeng. Selamat sore Pak Tommy. Oke, saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan selaku ini dengan sebagai coaching ya. Iya. Apakah sebelum melakukan coaching pada Pak Afif sudah melaksanakan atau membuat rubrik penilaian yang akan dilakukan? Oke, sebelum saya melakukan coaching kepada Pak Afif, kemarin saya sudah membuat rubrik penilaian percakapan coaching dengan kriteria yang sudah saya buat sesuai dengan informasi yang dapatkan di RMS ya Pak. Sudah, jadi ada 3 hal nanti yang saya mau menilai ketika proses coaching. Jadi yang dengan mau lakukan untuk menilai si coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan? Ya. Dari proses coaching itu ada 3 prinsip ya. Satu, yang pertama adalah mendengar dengan aktif, ya kan? Saya kan juga melihat Pak, mendengar dengan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, sama memberdayakan coachnya. Itu yang saya buat di rubrik penilaian. Oke, dari rencana kompetensi itu mana yang ingin jenengan kembangkan dalam observasi? Nanti saya mohon ke Pak Tommy untuk melakukan observasi pengamatan saya terhadap bagaimana saya memberdayakan Pak Afif ya sebagai coach saya hari ini. Itu yang saya ingin Pak Tommy amati karena dia mau saya kembangkan. Oke. Jadi yang ingin saya amati
indikator keterampilan yang jenengan inginkan untuk pengembangan ini supaya saya bisa mengamati apa saja? Nanti bagaimana kemampuan saya mengolah kata atau mengajukan pertanyaan sehingga Pak Afif ini mampu mengeksplorasi dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan juga mampu menemukan solusinya bagaimana, merefleksi sendiri sehingga jadi mampu menemukan solusi yang akan dia gunakan untuk menjadi penyelesaian masalah. Mencari penyelesaian masalah. Mencari penyelesaian masalah. Oke, Pak Jen. Ya, Mungkin sekarang bisa dimulai, saya bisa mengobservasi. Silakan saya buka. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Afif. Oke, bagaimana hari ini kabarnya sore ini? Ya, hari ini kita ketemu. Kemudian sebelum ketemu saya ingin dengan hari ini sebenarnya mau membahas tentang apa dengan saya? Ada yang mau disampaikan? Tentang proses pembelajaran saya, di mana setiap pembelajaran jam terakhir, apalagi kan mulai tahun ini di Kabupaten Jombang kan sudah melaksanakan 5 hari kerja. Iya. Nah, jam terakhir yaitu mulai pukul 2, di situ anak-anak sudah rawan sekali untuk malas sekali untuk menerima pelajaran. Kalau menurut Pak Afif, kira-kira permasalahannya apa ya? Nah, setelah selidiki mungkin permasalahannya di situ sudah jenuh, Pak. Dari pagi sampai pukul 2 mungkin sudah jenuh yang pertama. Selanjutnya selain jenuh itu siswa mungkin kurang apa ya, sudah malas untuk berpikir juga. Nah, mungkin itu permasalahan yang paling utama di situ. Di jam terakhir itu jam rawan ya Pak? Rawan juga ya. Apa kira-kira apa hal yang mempengaruhi hal seperti itu? Nah, banyak sekali yang berpengaruh di situ. Ya, mungkin yang pertama ya pembelajarannya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada proses pembelajarannya itu masih menggunakan cara yang gimana ya? Bisa dibilang kuno lah. Di situ siswa cuma mendengarkan, Bapak Ibu gurunya cuma menjelaskan. Nah, mungkin itu salah satu faktor utama sehingga mereka itu jadi lebih malas. Jadi kurang bervariasi Kurang pelajaran, bervariasi. jadi anak-anak jenuh gitu di. Oke. Ya situasinya yang diinginkan Pak Afif gitu, kira-kira kalau pas jam terakhir itu anak-anak seperti apa? Nah, yang saya inginkan tentunya dari jam terakhir itu sama sebenarnya, dari jam pertama sampai jam terakhir itu anak-anak tetap antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi jangan membedakan antara jam pertama, jam terakhir, jam rawan seperti itu. Mereka tetap antusias, tetap senang sekali belajar terus sampai pukul bel pulang. Untuk bisa membuat anak-anak terus merasa senang seperti itu, gitu, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Di situ saya mungkin ada beberapa masukan dari teman, beberapa masukan dari orang lain tentang pembelajaran bagaimana yang enak pada saat jam terakhir. Nah, di situ mungkin saya menambahkan ice breaking. Ya. Terus mereka bersemangat sekali sebenarnya melakukan ice breaking. Jadi bukan fokusnya kembali lagi ya. Nggak seperti di kemarin-kemarin. Iya. Kalau saya pengalaman ini ya Pak, Iya. praktek saya itu biasanya kalau di jam terakhir itu memang benar anak-anak itu kita Oh. ajak untuk nonton film kartun Oh. 5 menit, Iya. nah, itu untuk refresh saja di jam terakhir. Ya. Kira-kira untuk bisa mewujudkan yang ingin Pak Afif tadi, yang inginkan tadi itu apa sih yang harus disiapkan dulu? Nah, ya, jadi saya harus mengumpulkan banyak sekali referensi tentang ice breaking, terus mengubah cara mengajar saya, media-media apa yang ingin saya gunakan nantinya. Itu saya kumpulkan dari baik itu dari YouTube maupun dari rekan-rekan saya, teman-teman saya. Nah, itu mungkin itu nanti dijadikan acuan bagi saya. Untuk bisa memastikan itu apa yang nanti Pak lakukan, bisa melakukan itu semua gitu, apa ada semacam Target ya, target saya ke depannya. Ya. berupa apa? Saya mempunyai jadwal sendiri nanti. Pada saat ini di sini mungkin mulai minggu depan akan saya lakukan. Target saya di situ siswa sudah mulai tertarik pada pembelajaran saya.
Kemarin di awal saya memberikan ice breaking, dan setelah itu ice breakingnya saya tetap hubungkan dengan pelajaran saya. Nah, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, di mana anak-anak membuat kalimat atau tentang membuat kata menjadi kalimat atau huruf menjadi sebuah kata. Itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran saya. Oh, jadi dibuat lebih Menarik lagi pembelajaran saya. Bisa memberikan contoh gitu misalnya apa Pak? Nah, contohnya di situ membuat kalimat si A, aku atau saya, selanjutnya temannya menyambung. Oh, sambung kata. Sambung kata. Oke. Saya pergi ke A, sehingga mereka fokus pada kalimat tersebut. Daripada pembelajaran saya lebih fokus lagi seperti itu. Ya. Dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak itu membutuhkan dukungan dari siapa? Nah, dukungannya tentunya dari yang pertama siswa itu sendiri harus fokus ya. Nah, tadi setelah itu teman-teman sejawat itu saya juga meminta masukannya dan juga apa yang cocok untuk pelajaran saya ini, dan juga berbagai bantuan juga mungkin dari kepala sekolah untuk menyiapkan saran-sarannya. Nah, dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang Pak sudah merasa bisa tahu nih yang menjadi permasalahan, solusi yang dapat disimpulkan oleh Pak apa dari permasalahan ini? Ya, permasalahan kan tadi tentang minat siswa pada jam terakhir. Kesimpulannya saya bagaimana nanti ya kedepannya minat siswa nanti pada pembelajaran di jam terakhir minat mereka tetap sama pada jam-jam sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan antara jam pertama dan apa itu jam terakhir. Jadi semuanya tetap semangat. Iya, jadi Pak sudah bisa mengeksplor sendiri ya, di mana apa yang harus dilakukan, sudah mampu mengidentifikasi masalah, sudah mulai memikirkan rencana aksinya seperti apa dan tahu konsekuensinya yang akan terjadi untuk melaksanakan rencana aksi. Jadi sekarang lebih plong ya Pak. Nanti misalnya jangan kalau ada masalah lagi bisa konsultasi ke saya lagi. Karena project ini saya lebih plong lagi. Nanti mungkin kita bisa berbagi pengalaman baik. Dan kira-kira itu dilakukan kapan Pak? Untuk prosesnya mungkin saya paling cepat minggu depan saya siapkan media-media dulu dan begini direkam lagi ya. Oke. Nanti kalau sudah dilaksanakan kita bisa ngobrol lagi, refleksi kembali, evaluasi. Nanti saya juga bisa berbagi. Iya, terima kasih banyak. Iya ya Pak Tamingge, Pak Afif, terima kasih. Semoga sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja. Setelah melakukan coaching sama Pak Afif tadi, ya yang sudah dilakukan pada coaching atau ya pada coach tadi, yang menjadi indikator ke depan perkembangannya dengan ingin apa? Memberdayakan coachnya Pak. Memberdayakan coachnya supaya dia mampu mengeksplorasi, identifikasi, merencanakan aksinya, step tanggung jawabnya. Oke ya. Jadi setelah saya lihat dari hasil observasi dan catatan saya tadi, ya dari alur kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, aksi-aksi saya bertanggung jawab sudah semua. Misalkan dari tujuan tadi ada solusi pembelajaran jam pada jam terakhir. Kenapa siswa jenuh? Ya siswa malas, berpikir di jam-jam perawat tadi. Jadi reaksi-aksi tadi Pak Afif melakukan dengan ice breaking yang lebih banyak, variasi belajar, cara ngajarnya yang lebih menyenangkan. Ya, dari catatan saya itu tadi. Jadi sudah masuk alur kita semua dari pertanyaan yang mengajukan tujuan, identifikasi, reaksi maupun tanggung jawab. Nah, terus untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching yang dilakukan barusan, ya, apalagi mungkin yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi. Kalau berdasarkan hasil coaching tadi dan saya refleksi sendiri, mungkin bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa lebih membuat coachingnya itu terbuka lagi Pak. Jadi bisa mengeksplorasi apa ya, biarkan beliau itu terbuka sehingga plong gitu. Jadi bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Itu sih Pak kalau saya gitu yang mau saya kembangkan. Pertanyaan berbobot ini yang agak susah memang. Kadang-kadang berbobot itu soalnya udah jawabannya yang berbobot, nah itu loh, itu yang susah sih Pak. Nanti mungkin belajar mandiri. mungkin ya kita belajar bareng-bareng masalah itu tadi ya, untuk mengekspor seseorang untuk
ya mengeluarkan undang-undang yang dia inginkan itu kita kadang-kadang ya gimana ya supaya dia nggak tersinggung ya. Nah, itu yang sulit sebenarnya ya. Itu kita belajar para lah gitu ya di katanya berkebun tadi. Oke. Terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih juga Pak Tommy. Ya, oke. Begitulah tadi kegiatan kita coaching coaching supervisi akademik modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.